Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Desti Rahmawati. Di video kali ini kita masih membahas tentang kalkulus lanjut, yaitu berkaitan dengan infinite sequence and series, jadi barisan dan juga deret. Untuk referensi yang saya gunakan masih sama, yaitu saya gunakan yang nomor 4 dari James Stewart dengan judulnya adalah kalkulus. Di pertemuan ke-8 ini, nanti kita akan membahas tentang barisan yang tak terhingga dan juga deret tak terhingga. Setelah memahami materi ini, nanti diharapkan dapat menemukan solusi dari masalah yang diberikan yang berkaitan dengan barisan dan juga deret tak terhingga. Baik, langsung saja untuk yang pertama itu adalah barisan tak terhingga. Barisan itu apabila kita notasikan itu kan barisan seperti di sini ya ada A1, A2, A3, A4 dan seterusnya sampai AN. Nah, ini adalah untuk mendefinisikan dari suatu barisan. Jadi urutannya dari elemen A1, kemudian A2 dan seterusnya sampai AN dan seterusnya. Karena di sini dia tidak terhingga sehingga setelah AN, setelah posisi ke AN dia masih lanjut lagi. Seperti itu. Nah, untuk notasi barisan itu bisa dilihat tadi ada barisan A1, A2, A3 dan seterusnya karena ini adalah barisan tak terhingga. Apabila kita notasikan barisan tersebut berarti kita menggunakan yang namanya tanda kurung kurawal, yaitu di sini ada tanda barisan kemudian dinotasikan dengan AN gitu ya. AN seperti ini atau AN di mana N-nya itu adalah dimulai dari 1 sampai tak terhingga. Karena tadi kita punya barisannya itu sampai tak terhingga. Untuk posisi yang pertama dari AN, ya, N sama dengan 1, ini kan sama halnya dengan A1, kemudian lanjutkan lagi A2 ketika N-nya 2, dan seterusnya ketika N-nya sampai tak terhingga. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk notasi dari barisan. Kemudian di sini ada contoh 1 diberikan, misalnya ada barisan N dibagi N plus 1, di mana N-nya itu dimulai dari 1 sampai tak terhingga. Nah, kita akan mencari barisannya isinya apa saja, yaitu di sini clue-nya, di sini ada N dibagi N plus 1. Berarti kita punya seperti ini. N dibagi N plus 1. Ini N-nya dia jalan dari 1 sampai tak terhingga. Barisannya dari 1 sampai posisi yang tak terhingga. Jadi ketika N-nya 1, berarti kita masukkan di sini. Jadinya 1 per 1 ditambah 1. Jadinya 1 per 2. Jadi setengah. Ini untuk posisi ketika N-nya 1. Selanjutnya ketika N-nya 2, ketemunya adalah 2 per 3. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ketika N-nya di posisi ke N itu sendiri, ya berarti sama dengan formula ininya, rumusnya seperti itu. Karena di sini sampai tak terhingga, berarti setelah ke N, di sini ada titik-titik yang artinya barisan ini masih berlanjut sampai tak terhingga. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang B ya. Yang B itu juga sama. Kalau di sini tidak ada batasannya N dari berapa, berarti ini artinya adalah N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Kemudian kita masukkan ketika N-nya 1, jadi kita punya min 1 pangkat 1, 1 ditambah 1 dibagi 3 pangkat 1. Berarti 1 ditambah 1 itu adalah 2. 2 kali min 1 itu min 2. Min 2 per 3. Ini adalah ketika N-nya 1. Dan seterusnya seperti yang nomor A di sini. Selanjutnya yang nomor C itu dimulai ketika N-nya itu sama dengan 3 sampai tak terhingga. Nah, jadi di sini kita bisa melihat untuk N-nya
ya, tidak harus kita mulai dari 1 ya, ini ya, di sini ada keterangannya, n doesn't have to start at 1 ya. Jadi untuk n-nya itu tidak harus dimulai dari 1. Kalau di sini n-nya mulai dari 3. Kemudian untuk soal yang D itu n-nya dimulai dari 0. Begitu seterusnya. Jadi ketika n-nya 0, kita masukkan saja ke an-nya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari barisan tak terhingga. Kemudian selanjutnya di sini ada yang disebut dengan barisan Fibonacci ya, atau sering dinotasikan dengan seperti ini, Fn ya. Ini adalah secara rekursif ya, jadi diketahui ada F1 itu 1, F2-nya itu juga nilainya 1, jadi ketika N-nya itu 1 sama 2, itu nilai dari Fn itu adalah 1. Kemudian untuk N-nya lebih besar sama dengan 3, berarti dimulai dari 3 dan seterusnya. Itu untuk Fn, dia menggunakan Fn-1 ditambah Fn-2. Nah, oke, saya lanjutkan dulu di sini. Saya akan mencari, ini kan tadi F1 sudah ada, F2 juga sudah ada, sekarang saya akan mencari ketika N-nya itu adalah 3, berarti F3. F3 sama dengan F3-1 ditambah F3-2. Jadi F3-1 itu sama aja F2 ditambah F3-2 itu adalah F1. Jadi F2 ditambah F1, ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi ketika N-nya sama dengan 3, kita punya F3 itu nilainya adalah 2. Kita masukkan di sini, ini barisannya. Ini tadi ketika F1, ini F2, ini F3, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan Fibonacci sequence atau barisan Fibonacci. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi di sini. Jika ada suatu barisan AN ya, notasi barisan ya, barisan AN, dia memiliki limit ya, limitnya itu adalah L. Jadi nilai limitnya itu adalah L, sehingga kita bisa menuliskannya limit N menuju tak hingga dari AN itu sama dengan L. Atau AN itu artinya dia memiliki ini ya, memiliki limit ya, memiliki limit yaitu nilainya L, atau AN itu adalah konvergen ke L ya, sebagaimana ketika N-nya itu menuju tak terhingga. Seperti itu. Jadi ketika barisannya itu menuju tak terhingga, dia akan menuju ke titik tertentu. Menuju ke titik berapa? Itu nanti yang disebut dengan konvergen ya, apabila nilai limitnya itu ada. Tetapi apabila nilai limit dari AN-nya ketika N-nya menuju tak terhingga ini ya tidak ada, tidak memiliki nilai limit, maka barisan ini kita sebut dengan divergen karena tidak ada menuju ke titik tertentu. Seperti itu. Nah, ini definisi dari barisan yang dikatakan nanti dia konvergen atau divergen. Jadi kalau konvergen intinya memiliki nilai limit, atau ketika N-nya menuju tak terhingga, nilai AN-nya itu akan menuju ke L. Nah, di sini ada limit law for sequence. Jadi hukum-hukum yang ada di barisan yang berkaitan dengan limit di sini. Nah, di sini apabila ada dua barisan, yaitu barisan AN dan juga barisan BN, itu kedua-duanya adalah barisan yang konvergen. Kalau barisan konvergen berarti memiliki nilai limitnya ya. Nah, kemudian ini dikatakan C itu dikatakan sebagai konstanta ya, konstan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai limit ya. Limit ketika N menuju tak terhingga nih ya. Dari barisan AN ditambah dengan BN itu bisa kita sederhanakan menjadi kita mencarinya disederhanakan satu-satu ya. Jadi limit AN dulu baru dijumlahkan dengan limit BN seperti itu. Begitu juga untuk pengurangan.
ya. Jadi penjumlahan ataupun pengurangan itu konsepnya sama, cuma tinggal dikurangi. Nah, ini sebenarnya hukum-hukum ini yang sudah kita familiar ya. Cuman di sini bedanya adalah AN dan BN-nya itu adalah suatu barisan ya. Jadi untuk mencari nilai limit dari beberapa barisan 2 atau lebih itu bisa menggunakan hukum-hukum yang ada di sini seperti itu. Nah, ini terkait dengan hukum limit untuk barisan. Nah, di sini saya berikan contoh. Contoh yang pertama ya, contoh keempat di sini itu ada limit n menuju tak terhingga n dibagi n plus 1 ya. Nah, di sini kita akan menggunakan definisi, menggunakan limit, menggunakan hukum limit yang sudah kita bahas yang di sini di slide 8 ini ya. Nah, yang pertama saya tuliskan dulu untuk soalnya ini ya. Limit n menuju tak hingga n dibagi n plus 1 itu sama dengan, nah ini sesuai dengan section 3.8 yang ada di bukunya itu ya. Jadi kita membagi dengan variabel yang memiliki pangkat yang tertinggi. Jadi n dibagi n plus 1 berarti pangkat tertingginya itu adalah 1 ya, dimana di sini kan n pangkat 1 ya, itu artinya kan berarti dibagi dengan n. Jadi nanti n ini n nanti akan dibagi dengan n, kemudian n-nya juga dibagi n, begitu pula dengan 1 dibagi dengan n. Jadi kita dapatkan n dibagi n itu adalah 1, ini juga 1, ini menjadi 1 per n. Nah, dari sini kita menggunakan hukum limit yang sudah kita bahas tadi ya, di slide sebelumnya kita jabarkan satu per satu, yaitu limit yang pertama dulu ini atas, kemudian dibagi, karena ini ada penjumlahan, kita pisahkan satu-satu untuk memudahkan dalam mencari limit ya. Nah, limit dari 1 untuk n menuju tak terhingga, jadi berapapun n-nya, kita tetap dapatkan nilai limitnya itu adalah menuju ke titik 1. Jadi limit 1 itu adalah 1. Begitu juga untuk limit yang di sini 1 itu 1, kemudian limit n menuju tak terhingga 1 per n itu hasilnya adalah 0. Nah, limit ini sudah kita bahas di kalkulus 1 ya. Jadi kita menggunakan materi yang berkaitan dengan limit yaitu kalkulus 1. Nah, ini di kalkulus lanjut kita menerapkan untuk di barisan dan juga nanti ada deret seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh untuk menerapkan yang namanya hukum dari limit ini untuk barisan. Seperti itu. Nah, kita dapatkan ternyata nilainya itu adalah 1. Seperti itu. Jadi nilai limit ini dia akan menuju ke 1, nilai barisannya ketika n menuju tak hingga, dari barisan n dibagi n plus 1, dia nilainya adalah menuju ke 1. Seperti itu. Nah, kemudian di contoh kelima itu juga sama, cuma kita disuruh untuk mencari apakah dia konvergen atau divergen. Tadi untuk yang divergen otomatis tidak memiliki nilai limit, sehingga tetap kita harus mencari limitnya dari barisan yang kita miliki. Ini adalah barisannya. Nah, dengan menggunakan teorema limit ini, ternyata kita peroleh hasilnya, gitu ya. Hasilnya itu adalah tak terhingga gitu ya. Ini hasilnya tak terhingga, sehingga karena hasilnya itu adalah tak terhingga, oleh karena itu ketika n menuju tak terhingga ini tidak menuju ke suatu titik tertentu ya, tidak ada nilai limitnya atau nilai limitnya tak terhingga, intinya seperti itu ya. Nah, sehingga barisannya nanti dikatakan divergen. Jadi contoh yang nomor 5 itu disebut dengan divergen karena nilai limitnya itu menuju tak terhingga gitu ya, bukan menuju ke titik tertentu ya, L seperti ini. Oke, seperti itu, ini adalah contohnya. Nah, untuk barisan sudah selesai, kita lanjut ke deret tak terhingga ya. Deret tak terhingga itu hampir ini ya, jadi
tadi kan kita punya barisan tak terhingga, jadi dia sampai tak terhingga batasnya. Nah, untuk deret berarti dari barisan itu nanti kita jumlahkan, karena kalau deret itu adalah kita menjumlahkannya ya dari elemen-elemen yang tadi kita miliki dari barisannya gitu ya. Nah, di sini apabila kita memiliki barisan ya, barisan tak terhingga yaitu AN, N-nya 1 sampai tak terhingga, sehingga dari sini kita bisa mengekspresikan ya A1 ditambah A2, ini kan tadi barisannya itu ada A1, ada A2, dan seterusnya seperti ini. Nah, dari sini apabila kita jumlahkan dari elemen tersebut, maka akan kita sebut dengan infinite series atau deret tak terhingga ya, atau deret saja, kita sebut dengan deret saja gitu ya. Nah, deret ini dinotasikan dengan simbol ya, seperti ini, sigma. Karena untuk N-nya di sini dimulai dari 1 sampai terhingga dari AN, atau bisa kita tuliskan seperti ini, tanpa ada batasnya, tapi artinya kalau tidak dituliskan untuk N sama dengan 1 sampai tak terhingga, ya, yang ini, itu artinya adalah sama. Jadi ketika N-nya 1, N-nya mulai dari 1 sampai tak terhingga, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, di deret itu ada yang namanya partial sum ya. Jadi kalau S1 ya, S1 atau sum ya, sum pertama ya, partial sum untuk yang pertama, berarti dia untuk posisi elemen yang pertama, yaitu S1 itu adalah A1, S2 berarti dia adalah penjumlahan dari A1 dari yang awal sampai ke posisi kedua, jadi A1 ditambah A2. S3 juga sama, jadi dari posisi A1, A2, A3 dijumlahkan semuanya, dan seterusnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau sampai ke N? Sampai ke N berarti kita dapatkan A1 sampai ke AN, yaitu sigma ya, otomatis ini kan karena penjumlahan bisa kita tuliskan dengan sigma, I-nya dari 1 sampai N, AI. Ini sampai N ya, dimulai dari 1 sampai N. Bedanya tadi untuk yang slide 10 ini barisan tak terhingga, jadi dia sampai tak terhingga di sini. Tetapi untuk partial sum berarti untuk formula secara umum sampai ke N saja gitu ya, deretnya itu sampai ke N. Penjumlahannya A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai dengan ditambah AN gitu ya. Itu kita bisa tuliskan deretnya, I-nya sama dengan 1 sampai N, AI, seperti itu. Nah, kemudian jika limit dari N menuju tak terhingga ini dari Sn itu ada ya, misalnya sebagai nilainya itu adalah S eksis gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi gitu ya. Jadi untuk Sn ini nanti kita bisa mencari nilai limitnya. Apakah nanti nilai limitnya ada atau S gitu ya, atau tidak ada. Ya, jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau Sn dia deret yang berhingga sampai ke N, tetapi kalau tidak ada N-nya, batasan N-nya, tapi tak terhingga, atau seperti ini saja, berarti nanti kita sebut dengan infinite series atau deret yang tak terhingga. Oke, saya next lagi. Di sini ada definisi yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi ketika N-nya 1 sampai tak terhingga dari AN, deretnya ini ya. Ini deret tak terhingga. Dari deret tak terhingga ini kita bisa mencari partial sum-nya sampai di posisi ke N, yaitu seperti ini. I sama dengan 1 sampai N, AI gitu ya. Nah, dari Sn ini nanti apabila dia memiliki nilai limit atau nilai limitnya ada, ini ya. Sebagai contoh nilai limitnya itu adalah S ya, suatu bilangan real. Kemudian di sini nanti deret ini ya akan dikatakan dengan konvergen. Jadi untuk menunjukkan kekonvergenan dari suatu deret tak terhingga gitu ya, kita harus mencari Sn-nya dulu, nilai limit dari Sn. Apabila nilai limit Sn itu ada, yaitu S misalnya, nah ini nanti kita sebut dengan barisan ini. Kita miliki barisan tak terhingga ini, itu dikatakan dengan konvergen. Seperti itu, beda dengan yang tadi ya. Untuk barisan tinggal kita masukkan saja dari formula barisannya. Kalau yang
memiliki limit artinya dia konvergen. Tetapi untuk di deret berarti kita harus mencari SN-nya dulu untuk menunjukkan apakah konvergen atau tidak untuk deret tak terhingga tersebut. Ya, kalau SN-nya memiliki ada gitu ya, itu artinya konvergen. Nah, sebaliknya apabila tidak ada atau tak terhingga tadi ya, nanti dikatakan dengan divergen. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi ke contoh ya. Di sini ada contoh dari suatu deret ya. Deret N1 sampai tak terhingga AN ya. Seperti ini. Jadi ada deret AN, kemudian diketahui juga dengan SN. SN-nya itu sudah ada di sini 2N dibagi 3N plus 5. Nah, kita akan melihat nilai dari limit dari SN ini ya. Ini untuk mencari limitnya pun sama dengan example yang sudah kita bahas di barisan tadi gitu ya. Dibagi dengan N ya, ini ya. Dibagi dengan N sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Kemudian limit 2 ketemunya adalah 2, limit 3 itu 3, limit 5 per N itu adalah 0. Jadi ketemunya adalah 2 per 3 seperti ini. Nah, ini nilai SN-nya, SN untuk deretnya, untuk parsial SN-nya itu ketemu 2 per 3 seperti itu. Nah, ini artinya berarti deret tak terhingga ini nanti bisa kita sebut dengan konvergen ya, karena dia ada nilai limitnya, yaitu 2 per 3-nya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya untuk contoh selanjutnya, di sini kita masuk contohnya berkaitan dengan yang dimaksud geometric series atau deret geometrik. Nah, bentuk dari deret geometrik bisa kita lihat di sini, yaitu A ditambah dengan AR, ditambah dengan AR kuadrat, AR pangkat 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan deret geometrik. Syaratnya di sini A-nya itu adalah tidak sama dengan 0. Kemudian untuk R-nya disebut dengan common ratio atau rasionya ya. R itu ya. R itu diperoleh dari bisa kita membagi posisi ini dengan A gitu ya, atau posisi yang AR kuadrat dibagi dengan AR seperti itu. Nah, kemudian untuk deret geometrik ini, untuk SN-nya ya, itu bisa kita lihat SN-nya itu adalah A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R, seperti itu. Dan ketika kita cari limitnya, ternyata nilai limitnya dari SN ini adalah A dibagi 1 per R ya, seperti itu. Ini ketika R-nya, mutlak R-nya itu adalah kurang dari 1. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada terkait dengan deret geometri ya. Jadi deret geometri ini saya tuliskan kembali di sini ya. Saya taruh lagi di sini. Jadi ini deret geometri. Kemudian jika mutlak dari R itu kurang dari 1, maka sigma ini atau deret geometrik ini nilainya adalah penjumlahannya, nilainya adalah A dibagi 1 min R ya. Tetapi apabila nilai R-nya lebih besar sama dengan 1, maka deret geometri ini nanti dikatakan dengan divergen. Jadi berkaitan dengan deret geometri, ya, apabila nanti R-nya kurang dari 1, maka dia akan konvergen. Kalau lebih besar sama dengan 1, itu artinya adalah divergen. Ini tadi untuk deret geometrik. Sebagai contoh, di bawah ini ada deret geometrik ya, 5 dikurangi 10 per 3. Seperti ini ya, ini adalah deret geometrik. Kemudian deret geometrik ini berarti apakah dia divergen atau konvergen, berarti kita harus mencari nilai R-nya dulu ya. R-nya berarti kita dapatkan min 10 per 3 dibagi dengan 5. Ketemunya adalah min 2 per 3. Karena min 2 per 3 mutlaknya ya, mutlaknya berarti harga mutlak dari min 2 per 3 itu adalah 2 per 3. Dan 2 per 3 itu adalah kurang dari 1, sehingga ini deret geometri ini dikatakan dengan konvergen.
konvergen. Kalau konvergen berarti kita memiliki nilai deret tersebut ya. Jadi kita langsung saja mencari nilai deretnya yaitu dengan menggunakan formula yang ini. A dibagi 1 min R. Beda kalau divergen berarti dia tidak berlaku formula yang ini. Seperti itu ya. Jadi kita masukkan 5 1 min R-nya seperti ini. Jadi ketemunya adalah 3 seperti itu. Nah, oke, saya next lagi. Selanjutnya di sini ada yang disebut dengan deret harmonik. Nah, deret harmonik itu bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi ketika n-nya 1 sampai tak terhingga 1 per n, itu adalah 1 ditambah 1 per 2 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa mencari parsialnya ya. Parsial dari harmonic series ya. Nah, partial harmonic series ini kita akan menunjukkan bahwasanya dia itu adalah divergen gitu ya. Jadi langkah awal yaitu dicari dengan partial sum-nya dari deret harmonik ini ya. Setelah itu kita lihat di sini ya. Secara umum nanti kita bisa mendapatkannya untuk posisinya adalah seperti ini ya. Ketika S-nya 32 itu dia akan 1 ditambah 5 per 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi intinya nanti ketika S-nya 2 pangkat N itu dia akan menuju tak terhingga gitu ya. Maka N-nya itu juga akan menuju tak terhingga. Nah, karena menuju tak terhingga, maka Sn ya, jadi Sn-nya itu menuju tak terhingga ini ya, dari deret harmonik ini, sehingga ini disebut dengan divergen gitu ya. Karena tadi kan kalau mau menunjukkan suatu deret itu, deret tak terhingga itu dikatakan divergen atau konvergen itu kan dengan berdasarkan dari Sn-nya gitu ya. Kalau Sn-nya memiliki nilai limitnya gitu ya, berarti dia akan konvergen. Tetapi di sini nilainya adalah sampai tak terhingga, sehingga menuju tak terhingga gitu ya, sehingga deret harmonik ini dikatakan divergen gitu ya. Jadi untuk deret harmonik itu adalah divergen, deret geometri itu tadi bisa divergen, bisa konvergen seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa teorema yang mungkin nanti bisa dipakai untuk berkaitan dengan deret gitu ya. Teorema yang ke-6 di sini untuk deretnya, deret AN sampai tak terhingga ini nanti dikatakan konvergen apabila nilai limitnya dari AN itu sama dengan 0 ya. Ini kalau misalnya sama dengan 0 itu bisa dikatakan konvergen gitu ya. Tetapi kalau divergen berarti dia nilai limit N menuju tak terhingga dari AN itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini kita tidak menggunakan partial sum gitu ya. Kalau partial sum itu kan intinya kalau konvergen dia memiliki limit, kalau divergen tidak memiliki nilai limitnya ya. Tetapi kalau di sini untuk teorema ini itu kita langsung aja di deretnya ya. Dari deretnya itu kalau misalnya AN, limit dari AN ini dia sama dengan 0, itu artinya adalah konvergen. Akan tetapi jika tidak sama dengan 0 itu artinya adalah divergen. Ini untuk yang teorema ke-7 seperti itu ya. Jadi ini langsung saja diambil dari deretnya, tidak menggunakan partial sum seperti itu. Kemudian untuk teorema ke-8, ini teorema berkaitan dengan deret ya, jadi untuk memudahkan dalam evaluasinya, untuk menghitungnya gitu ya, seperti yang tadi hukum dari limit ya, untuk barisan itu kan juga bisa disederhanakan gitu ya, sama halnya untuk teorema 8 yang di sini untuk deret. Seperti itu. Ini teorema-teorema yang mungkin nanti bisa dipakai gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh gitu ya, contoh berkaitan dengan teorema 8 ya, teorema 8. Nah, di sini kalau misalnya ada Sn ya, Sn itu dimulai dari I sama dengan 1 sampai N, ini berarti partialnya ya, berarti sampai ke N, dari AI, kemudian ini adalah deret tak terhingganya sampai tak terhingga ya, yang membedakan adalah di sini dia sampai tak terhingga, begitu juga untuk Tn. Tn berarti dia juga merupakan tadi ya
partial sum-nya gitu ya. Kemudian T di sini adalah untuk barisannya sampai tak terhingga. Nah, kemudian untuk partial sum-nya dulu ketika kita akan mencari sigma dari AN ditambah BN ini ya, atau sigma dari AN ditambah BN ini kan untuk deret yang tak terhingga ya, sehingga untuk partial sum-nya ya, partial sum untuk deret tak terhingga ini itu kita punya UN ya. Jadi kalau partial sum-nya itu kan sampai ke N gitu ya, dari deretnya sampai tak terhingga sini gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan hal tersebut, maka nanti kita bisa mencari limit ketika N menuju tak terhingga dari UN gitu ya. Ini tadi kita menggunakan teorema ke-8. Jadi N menuju tak terhingga, I-nya itu dari 1 sampai ke N, AI ditambah dengan BI gitu ya. Ini kan berarti kita ambil dari partial sum-nya ya, karena tadi untuk melihat konvergen atau tidak kan kita mengambil dari partial sum-nya gitu ya. Di sini tidak mengambil langsung dari deret ini ya, tapi mengambil dari UN-nya sini, dari partial sum-nya. Nah, sehingga kita masukkan sigma I sama dengan 1 sampai N, untuk N-nya sampai tak terhingga ini ya limitnya. Terus ini kita bisa menggunakan formula atau teorema ke-8, jadi kita bisa memisahkannya gitu ya, sigmanya gitu ya, seperti ini sigmanya masing-masing gitu ya. Setelah itu ini juga bisa kita pisahkan kembali seperti ini ya. Nah, kemudian kita dapatkan limit N menuju tak terhingga I sama dengan 1 sampai N AI itu kan sama halnya dengan Sn ya, karena ini kan dia sampai ke N, itu nilainya adalah Sn. Begitu juga untuk yang sebelah sini, yang BI. Ini kan partial sum-nya ya, untuk sampai ke N itu adalah Tn, seperti ini ya. Yang di sini ya, ini sama yang ini, untuk partial sum-nya. Nah, untuk nilai tersebut Sn-nya itu adalah S gitu ya, misalnya, kemudian Tn-nya itu adalah T, seperti itu. Untuk nilai limit N menuju tak terhingga. Nah, karena kita dapatkan S ditambah T gitu ya, jadi untuk partial sum-nya memiliki nilai S ditambah T gitu ya, ada nilai limitnya, sehingga untuk sigmanya, deret tak terhingganya itu nanti dikatakan konvergen, seperti itu, dengan penjumlahannya adalah S ditambah T ini, seperti itu. Oke, begitu untuk materi hari ini, untuk pertemuan hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang deret alternatif atau kekonvergenan, kemudian power series dan operasinya, kemudian deret Taylor atau deret Maclaurin, seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya bahas pada pertemuan hari ini. Tadi berarti intinya yang sudah kita bahas itu adalah berkaitan dengan yang namanya barisan dan juga deret tak terhingga, seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya bahas untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.